Aku sudah meyakinkan kalian, dasar sekelompok bajingan. Jensen marah namun tersenyum, semua perusahaan memblokir aku, kan? Baiklah, aku akan memblokir perusahaan kalian semua hari ini. Bos Jensen, kau jangan terlalu gila. Presdir botak dan yang lainnya satu persatu berdiri. Jensen mencibir, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon, Paman Troy, aku curiga ada beberapa perusahaan yang juga berhubungan dengan produk kosmetik. Tolong pergi dan periksa. Troy adalah adik penatua Jack, dan alasan mengapa produk kosmetik keluarga Bermot memiliki efek samping justru karena terdapat komposisi ramuan gen. Para petinggi lebih memperhatikan masalah seperti ini. Perusahaan apa itu? Troy bertanya dengan serius. Jensen segera menatap ke arah presdir botak tersebut. Haha, mencoba menakutiku, aku sangat takut. Presdir botak tertawa mengejek, grup Wadeles, periksalah jika kamu bisa. Dirinya bisa melakukan bisnis sebesar ini, sejak dulu benar atau salah dia dapat menemukan jalan keluar, mengapa dia perlu takut diperiksa orang lain? Aku dari grup Jade. Coba periksa. Presdir lainnya satu persatu mulai bicara. Setelah itu, mereka makin merendahkan Jensen, dasar anak muda, baru pertama kalinya berbisnis, orang dangkal seperti ini ingin mengacaukan kita. Kring, kring, kring. Namun saat ini, semua telepon para presdir berdering. Mata mereka membesar. Kebetulan apa ini? Tidak, itu pasti tipuan. Tanpa sadar mereka mengambil ponsel mereka, tetapi semakin mereka mendengarkan, semakin pucat wajah mereka. Akhirnya, mereka terduduk di sofa. Dalam telepon dikatakan bahwa perusahaan grup mereka semua telah diperiksa, dan kali ini yang dikirimkan adalah kemiliteran. Meskipun tidak tahu apa yang telah terjadi, tapi sampai dapat mengirim kemiliteran, masalah ini sudah menjadi masalah besar. Cepat! Setelah mereka tenang, mereka pun segera pergi. Namun, begitu pintu dibuka, di luar terdapat puluhan orang berseragam menunggu dan membawa borgol untuk membawa mereka pergi. Semua presdir terlihat pucat. Kali ini, mereka benar-benar diblokir oleh Jensen. Dan sekarang, Aidan Wowdy di sana juga sudah melihat berita mengenai masalah produk ini. Kali ini mereka tidak hanya geram, tapi juga sedikit panik. Luciano, produk tersebut adalah hasil penelitianmu. Apa yang terjadi? Hector Bermot bertanya dengan gugup. Luciano mengerutkan alisnya. Dia juga tidak tahu mengapa keadaan menjadi seperti ini. Tetapi produk kecantikan ini diberikan kepadanya oleh gurunya. Saat ada masalah dengan produk kita, Jensen memanfaatkan momen tersebut untuk memperkenalkan sebuah salep hijau yang diklaim mampu menyembuhkan efek samping kosmetik kita. Setelah Tisa menjawab teleponnya, dia memandang semua orang dan berkata, Jensen lagi. Hector dan Aidan amat marah. Tampaknya mereka marah karena telah menyia-nyiakan 20 miliar. Ini berkat grup Dream Internasional yang menyebarkan berita itu? Kenapa aku merasa Jensen sejak awal sudah tahu bahwa akan terjadi sesuatu? Tisa melanjutkan, salep hijaunya sudah lama diproduksi dan dia terus menumpuk produknya hanya untuk hari ini, tapi bagaimana dia tahu bahwa ada yang salah dengan produk kita? Mustahil. Luciano berteriak. Hanya dia dan gurunya yang tahu resep produk tersebut. Kecuali Jensen adalah dewa, maka bagaimana dia bisa tahu? Entah itu mungkin atau tidak, kali ini, kita telah benar-benar kalah. Mata Tisa berbinar dan dia semakin penasaran dengan Jensen. Tisa, bunuh Jensen. Aidan tidak bisa menahannya lagi. Beberapa dari mereka bekerja sama untuk menekan Jensen. Hasilnya, malah membuat Jensen menggunakan militer. Bagaimana mereka dapat menerima ini? Membunuhnya? Tisa tidak impulsif seperti Aidan. Jika bisa membunuhnya, organisasi pasti sudah lama melakukannya, tetapi organisasi tidak melakukannya. Seperti takut akan sesuatu. Jensen sudah mencurigaiku. Jika tidak membunuhnya, cepat atau lambat dia akan menemukan kita. Ketika dia menemukan bukti, dia akan membunuh kita. Aidan kembali berkata, Jensen adalah orang gila, dia bukan lagi Jensen dari kota Asmenia. Setelah melalui begitu banyak angin dan badai, dia telah tumbuh kuat. Terakhir kali di keluarga Miller, jika Elena tidak menahannya, dia pasti sudah lama membunuhku. Tisa akhirnya membuat keputusan,
Tapi saat memikirkan sosok Jensen yang datang dan pergi secara misterius di bar, dia bertanya-tanya, kurasa membunuhnya tidak akan semudah yang dipikirkan. Apa sulitnya? Seni bela diri Jensen memang tinggi, tapi dia hanya berada di peringkat surgawi menengah. Terlebih lagi, membunuhnya tidak perlu menggunakan seni bela diri. Luciano juga mulai berbicara. Oke, aku akan coba. Tisa menganggukkan kepalanya, tetapi dia tahu bahwa jika dirinya gagal, konsekuensinya akan sangat besar. Jensen bukanlah eksistensi yang bisa dibantai oleh orang lain. Mungkin selama ini dia telah menunggu mereka untuk bergerak. Saat itu, sebuah panggilan telepon masuk. Setelah Hector menjawabnya, seluruh tubuhnya bergetar dan ponselnya terjatuh. Hector, apa yang mengganggumu? Aidan tidak bisa menahan untuk mengerutkan alisnya. Kemiliteran telah dikirim, mereka mengatakan bahwa produk kita mengandung bahan terlarang. Wajah Hector bermot memucat. Mata mereka dan Aidan membeku, kemudian mereka menatap ke arah Luciano. Masalah produk tersebut, mereka tidak mengerti, karena Luciano yang sepenuhnya bertanggung jawab. Apakah benar-benar ada bahan terlarang? Masalah berhenti sampai sini. Aku akan mengatakannya dengan jujur. Luciano berkata dengan dingin, resep ini diberikan kepadaku oleh guruku dan merupakan hasil dari penelitiannya selama bertahun-tahun. Apa ini ramuan gen? Wajah Aidan dan Tisa berubah. Guru dari Luciano berpartisipasi dalam penelitian ramuan gen, jadi tidak sulit untuk ditebak. Ramuan gen macam apa? Kalian pikirkan suatu jalan keluar. Hector berkata dengan cemas, sekarang para petinggi akan memeriksa keluarga Bermot. Jika memang benar ada bahan terlarang, keluarga Bermot akan berada dalam masalah besar. Aidan dan yang lainnya tidak berbicara, mata mereka saling memandang. Pada akhirnya, Tisa mengangguk dan berkata kepada Hector, jangan khawatir, organisasi akan membantumu. Kamu bawa masalah ini dulu untuk sementara waktu. Kenapa aku harus membawanya? Hector Bermot menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia merasa hal ini bukan hal kecil. Mungkin bisa saja memenggal kepalanya. Alasannya sangat sederhana, karena kamu yang paling tidak berguna di antara kita. Tisa menampakkan senyumnya yang menawan dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Hector hanya merasakan embusan angin harum dari belakangnya, dan kemudian ada rasa sakit di belakang kepalanya. Seluruh tubuhnya kejang tanpa henti dan dia memuntahkan busa putih. Terlihat puluhan jarum ditusukkan ke belakang kepalanya. Jarum-jarum ini berwarna hitam gelap, terdapat cairan di sepanjang ujung jarum yang mengalir ke kepalanya. Baiklah, lakukan apa yang aku perintahkan. Setelah beberapa saat, Tisa mencabut jarumnya dan berteriak pada Hector. Ya, Tuan. Tatapan mata Hector kosong, tapi dia dengan cepat kembali normal. Dia berbalik pergi. Aidan dan Luciano sama-sama gemetar. Teknik Tisa memang mengerikan. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Mereka tahu bahwa Hector telah menjadi mayat berjalan. Dia hanya mendengarkan kata-kata Tisa dan tentu saja tidak akan bisa melaporkan mereka kepada kemiliteran. Bagaimana bisa sampai menarik perhatian kemiliteran? Apakah jangan-jangan itu Jensen? Aidan memikirkan sesuatu lagi. Sepertinya itu benar-benar dia. Luciano mengangguk, selama seluruh proses, kita terlihat seperti memblokirnya, tetapi sebenarnya dia mengalahkan kita dalam permainan kita sendiri, malah dia yang memblokir kita. Saat berbicara, dia menatap Tisa lagi dan berkata, Jensen tidak bisa dibiarkan, terlalu banyak hal yang dia tahu. Tisa dengan menawan tersenyum, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya. Aku sangat menantikannya. Bagaimana rasanya saat Jensen memujaku sebagai ratunya? Luciano dan Aidan sama-sama merasa ketakutan di dalam hati mereka. Mereka menebak bahwa Tisa akan mengubah Jensen menjadi seperti Hector. Pada saat ini, keluarga Miller juga sudah melihat berita itu. Paman kedua, Jensen baik-baik saja. Produk dari keluarga Bermot di sana tidak memenuhi standar dan ditutup secara paksa oleh pihak berwenang. Dikatakan, banyak perusahaan terkait yang juga ikut terlibat. Naomi sedang memegang ponselnya dan menonton, dia pun menonton sambil berteriak. Jangan berteriak, kita semua sudah melihatnya. Leimin dan yang lainnya tampak puas. Beruntung Jensen sudah melewati tahap ini. Di dalam hati, Elena juga merasa seperti telah melepaskan sebuah batu yang besar, tapi tidak lama kemudian suasana hatinya rumit.
Jensen pernah bertanya kepadanya apakah Elena juga berpikir bahwa dia akan bangkrut. Sebenarnya, saat itu, Elena masih sedikit khawatir. Namun, fakta sekali lagi membuktikan bahwa Elena masih belum cukup percaya dengan Jensen. Ini membuatnya tiba-tiba teringat pada masalah Aidan. Apakah benar-benar akan ada konsekuensi yang besar jika dia tidak membunuh Aidan? Namun meskipun Aidan ini agak sombong, tapi dia masih belum penuh dengan kejahatan. Jensen benar-benar beruntung, hal ini pun bisa berbalik. Renata saat ini berjalan kembali dengan membawa makanan, wajahnya tampak kesal. Renata, kamu benar-benar suka mengatakan hal yang sebaliknya. Leimin tidak tahan untuk menegurnya, aku ingin tahu, apakah Jensen dan dirimu di kehidupan sebelumnya adalah musuh? Jensen telah melakukan banyak hal untuk keluarga Miller, kenapa kamu masih memiliki masalah dengannya? Tepat sekali. Bahkan Maya pun tidak membantu Renata, bahkan jika kamu berpikir dia telah mencelakai Jessica, Jessica tidak menyalahkan Jensen. Kamu memiliki dendam apa? Wajah Renata berubah menjadi marah dan berkata, tidak peduli seberapa baik atau seberapa kaya Jensen, dia bukan dari keluarga terpandang, dia bukan tandingan Aidan. Aku suka Aidan menjadi menantu keluarga Miller, memangnya kenapa? Astaga, kamu adalah orang jahat. Naomi tidak bisa melihatnya lagi. Tiba-tiba, dia terpikirkan sesuatu, kamu sangat membenci kakak ipar, jangan-jangan kamu juga memiliki saham di perusahaan keluarga Bermot. Aku. Jawaban itu tidak disengaja, tetapi ekspresi Renata menjadi mencurigakan. Mata semua orang melotot. Jangan-jangan benar-benar ada hubungan? Leimin mengerutkan alisnya dan bertanya, Renata, katakan sejujurnya, perusahaan keluarga Bermot ada hubungannya denganmu atau tidak? Ada, ketika perusahaan pertama kali dibuka, aku menginvestasikan 1 miliar untuk membeli saham utamanya. Renata berkata dengan suara rendah, aku sebetulnya mempertimbangkannya demi keluarga Miller. Perusahaan keluarga Bermot memiliki begitu banyak pendukung, dan pasti akan menjadi semakin besar di masa depan. Tapi aku tidak menyangka, Jensen, bajingan ini, begitu kejam, itu saja. Kamu. Leimin dan yang lainnya tercengang karena marah. Jika bukan karena Renata adalah kakak ipar tertua mereka, mereka benar-benar ingin memukulinya dan mengusirnya dari keluarga. 2 miliar yang diberikan oleh Jensen, Renata ternyata telah menggunakan 1 miliarnya. Siapa yang mengizinkannya? Semua yang kulakukan adalah demi keluarga Miller. Melihat semua orang marah, Renata merasa disalahkan, pikirkanlah. Keluarga Miller kita dulunya salah satu 8 keluarga elit, tetapi sekarang, bahkan keluarga kaya dan berkuasa pun tidak dianggap. Kakek dan Daniel sudah pergi, tentu saja aku memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan kejayaan keluarga Miller saat itu. Tidak peduli bagaimana kamu melakukannya, kamu seharusnya rendah hati. Leimin menunjuk Renata dan memarahinya, Jensen berkali-kali membantu keluarga Miller. Kamu korbankan dia untuk membuat keluarga Miller sejahtera. Jika benar-benar ada hari seperti ini, aku pun tidak akan tinggal di keluarga Miller. Ini. Kakak kedua, bukan kamu yang tidak akan tinggal, tapi kakak ipar yang seharusnya diusir. Rowan dan yang lainnya berbicara satu demi satu. Setelah selesai berbicara, mereka pergi dengan marah. Bahkan Naomi dan Irene mengabaikan Renata lalu dengan dingin mereka mendengus pergi. Renata segera merasa makin disalahkan. Keluarga Miller telah mengisolasi dirinya. Dia lalu menyalahkan semuanya pada Jensen. Di sisi lain, Grup Dream Internasional. Sekarang Grup Dream Internasional telah kembali lagi ke posisi terdepan dalam kosmetik dan prospeknya lebih baik dari sebelumnya. Telepon layanan pelanggan perusahaan pun meledak, dan sejumlah besar agen ingin memesan produk salep hijau. Di pasar, reputasi Grup Dream Internasional lebih kuat dari sebelumnya. Produknya yang terpercaya memiliki kualitas yang lebih terjamin. Setelah seharian sibuk, Jensen dan Natasha Sanjaya akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Natasha membuat mie instan untuk Jensen di kantor. Mereka berdua pun duduk dan makan. Jensen, kamu sudah lama tahu bahwa grup Weil dan keluarga terkaya, keluarga Lancaster, akan membantu kita, kan? Natasha bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Jensen menyeruput mie-nya, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, mengenai grup Weil memang benar, tetapi mengenai keluarga terkaya, keluarga Lancaster, itu di luar dugaanku. Ah, kamu tidak tahu. Natasha tidak dapat memakan mie-nya,
tetapi ini tidak kurang dari 10 miliar, tanpa kontrak dan tanpa terima pinjaman. Saat waktunya tiba, bagaimana kita bisa membayarnya kembali? Tidak perlu, kurasa mereka membantuku karena ingin memintaku membantu memeriksa pasien. Jensen menebak. Natasha terbelalak, 10 miliar untuk keterampilan medis? Ini? Dia benar-benar terkejut. Bahkan jika dia meminta dewan untuk datang memeriksa pasien, sepertinya itu pun tidak akan menghabiskan biaya 10 miliar. Dia diam-diam menghela napas, dokter memang paling mencari untung. Bagi orang kaya, 10 miliar tidak lebih dari sebuah angka, tidak dapat dibandingkan dengan nyawa. Jensen menghela napas, dunia ini sangat aneh. Orang miskin mengabaikan kesehatan mereka dan bekerja keras untuk mendapatkan uang, sementara orang kaya menyerahkan uang mereka dan berjuang untuk mendapatkan kesehatan manusia. Semua memiliki kebutuhannya masing-masing. Natasha sepenuhnya setuju, dia bertanya, kau dan Elena, bagaimana keadaan kalian? Kali ini apakah tidak apa-apa untuk pergi ke keluarga Miller? Ah, Elena telah terlalu banyak berubah, aku bahkan tidak bisa menjawab. Jensen menggelengkan kepalanya. Namun ada satu hal yang tidak banyak berubah, yaitu adalah keyakinannya padaku. Dia angkat bicara tentang apa yang terjadi di keluarga Miller. Natasha mengerutkan alisnya, aku tidak tahu bagaimana mengatakan ini. Elena pada akhirnya tidak tahu sebanyak apa yang kamu tahu. Sangat wajar baginya untuk menghentikanmu membunuh Aidan Woodley, dan sangat wajar bagimu untuk ingin membasmi akar dari semua ini dan melindungi kerabat serta teman-temanmu. Pengalaman kalian berbeda, pendapat serta pandangan kalian juga berbeda. Jensen mengangguk. Kematian kakek Miller membuatku sadar bahwa pria tidak boleh ragu dalam melakukan sesuatu. Ketika mereka merasakan krisis, mereka harus segera menyelesaikannya. Mereka tidak hanya menyelesaikan bahaya yang mengintai, tetapi juga melindungi kerabat dan teman-teman mereka. Melihat bahwa tujuan Jensen adalah untuk melindungi kerabat dan teman-temannya, hati Natasha menghangat. Dia tersenyum dan berkata, Jensen, kamu benar-benar pria yang baik. Bila berada di sisimu, tidak peduli angin dan badai apa yang datang melanda, kamu selalu dapat melindungi kami. Jensen tersenyum pahit, apa gunanya? Masalah tidak pernah berhenti. Sudah terlalu sulit untuk kembali ke kehidupan seperti di kota Asmenia. Natasha menghiburnya sambil tersenyum, ini adalah tanggung jawab yang harus dipikul seorang pria. Menikah juga sama, setelah menikah pria harus menanggung sebuah keluarga. Semua beban dipikul oleh seorang pria. Ini juga yang ditanggung setiap pria setelah menikah. Mata Jensen berbinar, dia bersimpati dengan kalimat ini. Setelah dia menikah dengan Elena, masalah terus-menerus terjadi. Ini juga merupakan tanggung jawab dan beban yang harus dia tanggung. Berbeda dari pria lain, sebagian besar beban yang ditanggung orang lain setelah menikah berasal dari ekonomi, sedangkan dirinya, Jensen, berasal dari segala aspek. Kakak Natasha, terima kasih. Setelah apa yang kamu katakan, aku mengerti. Jensen tersenyum, dan telah dapat lebih menerima Elena. Meskipun lelah dan merepotkan, namun siapa yang membuat Elena menjadi wanita yang paling dicintainya? Keesokan paginya, Aula Singlin menyambut seorang tamu terhormat. Dia adalah Charlie Lancaster. Jensen sedang mengobati pasien. Setelah dia melihat Charlie Lancaster, dia segera tahu tujuannya. Aku menantikan Presdir Lancaster untuk memeriksa pasien. Jensen tertawa. Kemarin keluarga terkaya, yaitu keluarga Lancaster, membantunya melewati kesulitan. Dia juga ingin segera membalas budi. Berbicara dengan Dr. Jensen membuat orang merasa nyaman. Charlie mengangguk dengan sopan, ibuku sudah datang ke ibu kota. Dia ada di restoran vegetarian. Aku ingin meminta Dr. Jensen untuk membantu melihat. Ayo kita pergi. Setelah mencuci tangan, Jensen mengikuti Charlie dan pergi. Restoran vegetarian adalah industri kuil Baima, restoran yang spesialisnya makanan vegetarian dan sangat khas di ibu kota. Orang yang datang ke sini untuk makan adalah orang kaya, mereka harus memesan terlebih dahulu untuk mendapatkan tempat. Setelah Jensen tiba, ia menemukan bahwa lingkungan restoran vegetarian sangat bagus. Para tamu sedang makan dengan tenang dan berkualitas. Di meja dekat jendela, Levana duduk di sana bersama Cynthia, makan seolah-olah mereka adalah orang biasa.
Orang-orang di sekitar mereka mungkin tidak membayangkan bahwa orang yang makan bersama mereka adalah orang terkaya di Huaxia. Dr. Jensen sudah datang. Melihat Jensen datang, asisten Buki yang tidak ramah pada Jensen terakhir kali bertemu, langsung berlari menyambutnya. Jensen mengabaikannya. Asisten Buki sangat malu, tapi dia tidak berani marah sama sekali. Dr. Jensen, duduklah. Levana bangkit menyambut Jensen. Cynthia yang berada di sampingnya sedikit malu dan tidak percaya diri. Cynthia, ambil mangkuk dan sumpit lagi. Levana tiba-tiba berteriak. Sebagai orang terkaya di Huaxia, dia tampaknya acuh tak acuh terhadap dunia sekarang, tetapi dia memiliki pengalaman hidup yang kaya. Secara alami, ia tahu kalau putrinya sudah mengabaikan Jensen. Baik. Cynthia tidak memiliki kemauan keras dari nona tertua. Dia pergi mengambil mangkuk dan sumpit dengan patuh. Dr. Jensen, cobalah makanan di sini. Levana secara pribadi menyajikan makanan ke Jensen, tetapi tidak menyebutkan apapun tentang memeriksakan penyakitnya. Jensen mengucapkan terima kasih dan tidak munafik. Dia mengatakan bahwa restoran vegetarian memang memiliki cara memasak tersendiri. Beberapa makanan pembuka yang menyegarkan dan terasa lezat. Namun, dibandingkan dengan obat diet yang dibuat sendiri, itu masih tidak seberapa. Dr. Jensen, sebelumnya saya melakukan hal yang tidak masuk akal. Ini adalah restoran vegetarian. Tidak ada anggur, jadi saya akan menggunakan teh memohon maaf kepada Dr. Jensen. Saat ini, Cynthia mengambil cangkir teh dan berkata, "Saat makan, jangan membahas hal-hal yang tidak menyenangkan seperti ini," ucap Jensen ringan. Wajah Cynthia membeku dan dia dengan canggung meletakkan cangkir tehnya. Asisten Buki di sebelahnya diam-diam marah, nona tertua secara langsung menyajikan teh. Jensen benar-benar sombong. Tentu saja, ia hanya memikirkannya di dalam hati. Mana mungkin berani untuk mengucapkan langsung. Saat ini, Jensen menyeka mulutnya setelah kenyang dan berkata, "Nona Levana, alasan utama mengapa penyakitmu tidak sembuh adalah karena penyakit fisikmu mudah diobati. Namun penyakit jantungmu sulit diobati. Bisa ceritakan tentang penyakit jantungmu?" Levana tertegun sejenak. Jensen menggelengkan kepalanya. "Jika tidak nyaman, lupakan saja." Levana dengan cepat tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, tidak ada yang tidak bisa saya katakan. Sudah lebih dari 10 tahun saya sakit, tapi entah kenapa, beberapa tahun belakangan ini saya semakin memikirkannya. Bahkan jika saya tidak memikirkannya, saya tidak bisa menahan diri untuk mengingatnya." Dia perlahan menjelaskan. Ternyata ketika Levana masih muda, dia menyukai seorang pria, dan pria ini adalah ayah Charlie. Namun, orang ini sangat bermartabat, dia dulunya adalah pemimpin provinsi tertentu, dan yang paling penting adalah latar belakang keluarganya adalah putra dari tetua sekte 4. Aliansi Seni Bela Diri. Melihat Levana pada masa itu, dia berasal dari keluarga pekerja dan tidak layak untuk pria itu. Karena itu, setelah mereka menikah, mereka dengan cepat dipaksa untuk berpisah. Belakangan, pria itu meninggal karena sakit dan keduanya tidak ada hubungannya lagi. Jadi pria itu juga telah meninggal selama bertahun-tahun, dan Levana juga sudah ikhlas. Tetapi untuk beberapa alasan, dia sering memikirkan hal ini selama bertahun-tahun. Jensen tiba-tiba mengangguk. Tidak heran nama keluarga Charlie adalah Lancaster, dan mereka mengikuti nama keluarga Nyonya Levana Lancaster. Iya, mereka sudah mengambil nama keluargaku sejak bercerai. Saya membawa mereka untuk bekerja di mana-mana, dan kemudian mulai melakukan penjualan di sebuah pabrik, dan perlahan-lahan masuk ke dunia bisnis. Levana menjelaskan. Jensen tidak berpikir demikian, jika dia ingin menjadi orang terkaya di Huaxia, dia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Diperkirakan bahwa 4 aliansi seni bela diri sering membantu Levana tanpa sepengetahuannya. Melihat Levana, Jensen teringat orang tua Elena, karena latar belakang keluarga juga mereka terpaksa berpisah. Keluarga besar seperti ini, ketika generasi muda mereka menikah, biasanya suka mencocokkan dengan status pasangannya. Panah dan yang lainnya sedang mencari Daniel Miller, sudah begitu lama tak ada kabar. Bahkan jika dia sudah mati, harusnya ada mayatnya. Jensen kembali memikirkan Daniel Miller. Dia memiliki intuisi di dalam hatinya bahwa Daniel Miller tidak mati. Dr. Jensen, apa pendapatmu tentang penyakitku?
Melihat Jensen yang linglung, Levana tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Baru saat itulah Jensen menarik kembali pikirannya dan bertanya, saya rasa Nyonya Levana percaya pada ajaran Buddha. Apakah sudah dari dulu memulainya? Tidak, itu dimulai dalam beberapa tahun terakhir. Dulu, untuk menciptakan karir, saya sudah menyinggung banyak orang, dan siklus sebab dan akibat, jadi saya mulai membakar dupa dan menyembah Buddha. Levana menjelaskan, namun, Buddha memiliki roh, karena saya percaya pada Buddha, saya merasa bahwa ada pengejaran lain dalam hidup. Jensen mengangguk dan tiba-tiba tersenyum, saya sedang memikirkan metode apa yang akan digunakan, tapi sekarang saya memiliki petunjuk, saya ingin meminta Nyonya Levana untuk membawa saya ke tempat tinggal kamu sekarang. Tempat tinggal sekarang? Levana mengerutkan kening. Jensen mengangguk. Nyonya Levana punya banyak rumah, jadi pergi ke tempat paling sering tinggal. Begini saja, kita akan berangkat sekarang. Levana merenung sejenak dan mengangguk. Mereka segera pergi, masuk ke mobil mewah dan pergi ke bandara. Kemudian pesawat kecil itu terbang ke selatan. Di dalam pesawat, Levana duduk bersama Jensen. Dr. Jensen, putriku dan pengurus rumah menyinggungmu pada saat terakhir kali bertemu. Saya harap kamu bisa memaafkan saya. Levana tersenyum sopan. Jensen berkata dengan santai, hehe, tidak ada yang sempurna. Sebagai seorang dokter, saya sudah berhubungan dengan semua jenis orang, jadi itu bukan masalah besar. Levana mengangguk sedikit dan berkata, saya lihat Dr. Jensen masih muda, tetapi temperamennya sangat tenang. Dalam tubuh kamu, saya merasakan aura yang sangat aneh. Ini tidak terlihat seperti praktisi seni bela diri atau dokter. Jika saya ingin mengatakan seperti apa tepatnya, saya merasa seperti seorang kultivator. Jensen langsung tersenyum, kultivator tidak bisa menikah. Saya sudah menikah. Bukan seperti itu, kultivator yang saya maksud bukan pendeta Tao yang memiliki hati yang suci dan memiliki sedikit nafsu, namun, seseorang yang mengejar kekuatan tertinggi di masa lalu. Misalnya Jiang Zia, dia menikah, tetapi dia mengolah kekuatan tertinggi langit dan bumi. Levana menjelaskan sambil tersenyum. Saya tidak menyangka Nyonya Levana cukup tahu banyak tentang itu. Jensen merasa kalau Levana memang bukan orang biasa. Sejauh ini, ia adalah orang pertama yang menjelaskan Jensen orang seperti apa. Warisan leluhur memberi teknik kultivasi kaisar, langit, bumi, dan manusia kepada Jensen untuk mencari jalan tertinggi. Dulu, Jensen merasa terlalu bermimpi dan berhayal. Tapi setelah mengalami begitu banyak hal, dia juga lebih mengenali beberapa hal. Beberapa jam kemudian, pesawat berhenti di sebuah kota pesisir yang indah, yang juga merupakan salah satu kota paling bahagia di Huaxia. Levana selalu suka tinggal di sini. Rumah Levana berada di tepi laut, tetapi tidak semewah yang dibayangkan. Itu sangat sederhana dan kuno, seperti rumah besar pada umumnya. Setelah sampai di lokasi, Jensen mengeluarkan kompas Feng Shui leluhur dan melihat. Dr. Jensen, kamu memahami teknik Xuan aliran putih? Levana tidak bisa membantu tetapi terkejut. Ia menatap kompas Feng Shui leluhur Jensen, saya rasa barang yang ada di tanganmu sudah cukup tua. Ini barang antik, kan? Saya tidak tahu apakah itu barang antik. Ini ditinggalkan oleh leluhur keluarga Scott? Jensen tertawa, rumahmu sangat biasa, tidak ada yang mengejutkan tentang hal itu, karena ini jadi sangat cocok untuk tempat tinggal. Dr. Jensen percaya hantu dan roh? Levana bertanya. Apa Nyonya Levana percaya? Tanya Jensen. Bagaimanapun, saya percaya pada Buddhisme, dan percaya Buddha, jadi, saya juga percaya pada teori hantu dan roh. Levana tidak menyembunyikan apapun. Di masa lalu, dia tidak percaya pada hal-hal halus seperti itu, tetapi ketika dia bertambah tua, dia merasa bahwa banyak hal sulit untuk dijelaskan, dan ada sebab dan akibat. Baguslah kalau Nyonya Levana percaya. Sekarang saya akan membantu menangkap akar penyakit Nyonya Levana. Jensen berkata dan masuk ke dalam rumah. Charlie dan Cynthia menatap satu demi satu. Mungkinkah penyakitnya bisa ditangkap? Apalagi penyakit ibu adalah penyakit jantung. Bagaimana cara menangkapnya? Tanpa sadar Cynthia merasa Jensen adalah seorang pembohong, tapi ia tidak berani mengatakannya dan menunggu dan melihat. Setelah Jensen memasuki rumah, ia melihat keadaan rumah yang cukup bersih,
namun perabotan dan dekorasinya sudah sangat tua, seperti di tahun 1980-an. Jika tinggal di rumah tua seperti itu, seseorang pasti ketakutan kecuali jika dia pemberani. Charlie dan yang lainnya mengikuti, tetapi mereka semua diam-diam menggigil. Meskipun mereka akrab dengan tempat ini, tapi masih merasa tidak nyaman di sini. Jensen melihat ke sekeliling ruangan dan melihat foto orang yang telah meninggal tergantung di dinding. Dia menduga bahwa itu adalah ayah Charlie. Dia berkata dengan samar, "Tolong Nyonya Levana lihat foto almarhum sekarang." "Dokter Jensen, ini." Cynthia tercengang. Bukankah dia mengatakan bahwa akan mengobati penyakit? Kenapa perlu melihat foto ayah? "Kak, ibu menderita penyakit jantung. Dokter Jensen mungkin ingin meminjam peninggalan ayah untuk menghilangkan kerinduan ibu. Ada juga perawatan seperti itu di luar negeri." Charlie berkata dengan yakin. Levana ragu-ragu dan berdiri di depan foto sambil melihatnya. Bahkan dia sering memandangi foto ini dan tidak merasakan apapun. Dia melihatnya dengan tenang selama 5 menit dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia melihat bahwa di foto, orang itu tiba-tiba menangis dan mulutnya bergerak. Sepertinya dia mengatakan sesuatu padanya. "Ah, Vincent!" Levana berteriak. Dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, tapi dia bisa melihat sesuatu. Air matanya tidak bisa berhenti mengalir keluar, dan wajahnya sangat muram. Ini adalah gejala penyakit seperti biasanya. "Ibu." Charlie terkejut. Dia tanpa sadar melihat foto dan merasa itu sangat aneh. Kemudian dia membantu Levana berdiri. Jensen memeriksa Levana dan berkata, "Bantu dia berbaring." Charlie dan yang lain dengan cepat menurutinya, kemudian menatap Jensen dengan gugup. Jensen mengangguk dan memberikan akupuntur pada Levana. Anehnya, setelah akupuntur, Levana dengan cepat kembali sadar. "Charlie, pergi dan tuangkan ibumu segelas air." Jensen kembali berucap. Setelah Charlie memberi minum Levana, dia berkata, "Saya pikir Nyonya Levana tahu penyakit ini lebih baik daripada orang lain." Seluruh tubuh Levana bergetar, dan pikirannya dipenuhi dengan gambaran aneh sebelumnya. Melihat ibunya terlalu ketakutan untuk berbicara, Cynthia dengan cepat bertanya, "Dokter Jensen, apa yang terjadi dengan ibuku? Kenapa dia tiba-tiba bertingkah seperti ini lagi saat menatap foto ayah?" Nyonya Levana terserang penyakit. Dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, tapi dia bisa melihat sesuatu dan meneteskan air mata. Penyakit ini sebenarnya sangat sederhana. Jensen berkata dengan samar, "Inilah yang disebut roh memasuki hati manusia. Dengan kata lain, ia ketindihan." "Hah?" Keduanya seketika menggigil, merasa bahwa rumah tua ini memiliki hal yang tidak wajar. "Dokter Jensen, Anda adalah seorang dokter. Bagaimana bisa Anda berkata seperti itu?" Cynthia bertanya sambil gemetar. "Ini bukan sesuatu yang aneh." Jensen menjelaskan, langit dan bumi sangat luas dan penuh keajaiban. Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Kalau tidak, kenapa Nyonya Levana sering terserang penyakit dan tidak bisa mengendalikan tubuhnya, dan hanya bisa meneteskan air mata? Apalagi Nyonya Levana juga mengatakan sebelumnya bahwa dia percaya pada agama Buddha dan percaya bahwa ada hantu dan roh di dunia, jadi mengapa tidak? Mendengar perkataan Jensen, Charlie merasa semakin ketakutan. Lalu, apa yang harus dilakukan? Cynthia bertanya dengan gelisah. Memikirkan tangisan ibu sebelumnya, dia merasa semakin gelisah. Rumah tua ini aneh. Air mata selama terserang penyakit menunjukkan bahwa dia sedang gelisah, dan wajah muram menunjukkan bahwa ada sesuatu di pikirannya yang tidak bisa dia lepaskan. Jensen mengeluarkan kompas 8 trigram dan melihatnya. Dia menggerakkan jari-jarinya dan menghitung sesuatu. "Jika Anda ingin menyelesaikannya, sebaiknya pergi ke rumahnya dan memberitahunya tentang masa lalu. Menceritakan keluh kesah yang diderita Nyonya Levana selama ini. Terakhir, katakan padanya bahwa Nyonya Levana telah memaafkannya. Manusia memiliki jalannya sendiri, begitu. Ulah hantu. Biarkan dia bereinkarnasi secepat mungkin." Begitu Jensen berkata seperti itu, mata Levana terbuka dan dia berkata dengan cemas, "Cynthia, segera atur perjalanan ke sekte Singi." "Ibu." Cynthia kaget. "Cepat." Suara Levana tidak perlu dipertanyakan lagi. Cynthia dengan cepat pergi untuk mengaturnya.
Levana menatap Jensen dan sedikit memberi hormat. Terima kasih atas nasihatmu, Dr. Jensen. Pantas Dr. Jensen adalah nomor 1 di pengobatan tradisional. Anda berlebihan. Aku hanya melakukan pekerjaanku. Sayup-sayup Jensen menggelengkan kepalanya. Charlie, siapkan 5 miliar untuk Dr. Jensen, dan gunakan usahamu untuk mempromosikan Aula Singlin. Levana berkata lagi. Jensen langsung menyela, Nyonya Levana, uang 10 miliar yang kamu berikan padaku untuk grup Dream Internasional sudah cukup untuk biaya konsultasi. Jika kamu memberikannya lagi, kamu akan merendahkanku. Levana tertegun sejenak, dan meminta maaf, saya harap Dr. Jensen bisa memaafkan saya karena sudah bersikap kasar. Dia sudah mengerti, Jensen tidak menginginkan uang, tapi ia tidak keberatan dengan mempromosikan Aula Singlin. Dari sudut pandang ini, Jensen benar-benar tulus. Mengembangkan diri di dunia kedokteran tidak untuk uang. Tentu saja, Levana lebih tahu bahwa uang bukanlah segalanya untuk orang seperti Dr. Jensen. Dr. Jensen, saya akan pergi ke sekte Singi sekarang. Saya tidak bisa mengantarkan MU pulang. Saya harap Anda tidak keberatan. Levana berkata lagi. Dimengerti. Jensen mengangguk. Nanti waktu yang akan datang, jika Nyonya Levana memiliki penyakit yang rumit, jangan ragu untuk datang ke Aula Singlin untuk mencariku. Setelah mengatakan itu, dia mengikuti Charlie dan pergi. Setelah sampai di luar rumah, Charlie menatap Jensen dengan ekspresi rumit. Ia tahu jika Jensen adalah pria yang memiliki kemampuan hebat dan saingan terbesarnya dalam percintaan, tapi ia selalu ingin bersaing dengan Jensen secara adil dan percaya diri. Tapi sekarang ia tahu bahwa pengetahuannya, pengalamannya, latar belakang keluarganya, dan sebagainya tidak cukup untuk bersaing dengan Jensen. Informasi orang dalam yang dimiliki Jensen sama sekali bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Dr. Jensen, apakah ibuku benar-benar kesurupan roh jahat? Charlie bertanya. Jensen langsung menatapnya aneh dan tersenyum. Apa kamu percaya hal semacam ini? Charlie ingin mengatakan bahwa dia tidak percaya, tapi kejadian sebelumnya benar-benar aneh. Faktanya, ada begitu banyak hantu dan roh di dunia. Penyakit jantung ibumu justru karena perceraian ayahmu dengannya dulu. Sayangnya, ayahmu meninggal, yang menyebabkan dia tidak bisa mencari keadilan. Hal ini menyebabkan penyesalan di hatinya. Jensen menjelaskan, aku memberitahunya bahwa almarhum gelisah pada ibumu, untuk mengakhiri kekhawatiran pada ibumu, dia sangat ingin mendengar permintaan maaf dari ayahmu. Mendengar ini, seluruh tubuh Charlie bergetar. Dengan kata lain, aku memintanya untuk melihat foto itu sebenarnya, dia sedang melihat dirinya sendiri, dan merasa gelisah. Jensen berkata dan berbalik pergi. Charlie terdiam cukup lama. Ternyata tidak ada hantu dan roh. Jensen mengobati penyakit menggunakan hantu dan roh. Dia dengan cepat mengejarnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Dr. Jensen, itu cara pengobatan yang sangat khas. Tapi untuk masalah Gracia, aku tidak akan menyerah. Gracia dan aku hanya berteman. Jensen, bagaimanapun, semakin menghargai Charlie dan tersenyum. Orang ini sangat tulus dan bisa dijadikan teman. Tapi kalau kamu ingin bersaing, aku akan menyambutmu dengan senang hati. Hanya saja, kemampuanmu saat ini masih belum cukup. Mendengar kalimat tersebut membuat Charlie tersenyum dan berkata dengan percaya diri, aku bukan seseorang yang hanya mengandalkan latar belakang keluarga aku. Aku tahu bahwa mencapai level kita ini, uang sudah menguap semuanya. Kemampuan bela diri merupakan fondasinya. Dalam hal ini, aku pasti akan mengalahkanmu. Kalau kamu ingin mengalahkanku, kamu setidaknya merupakan pemimpin 5 sekte menengah. Tetapi Jensen justru berjalan semakin jauh. Charlie tersenyum dan diam di tempat, pemimpin 5 sekte menengah. Itu adalah kekuatan dengan surgawi. Di atasnya adalah tingkatan transcendent yang sangat legendaris. Jensen baru berusia 20-an saja, apakah itu mungkin? Dia menatap punggung Jensen dengan lekat dan tiba-tiba merasa punggung tersebut menjadi samar dan sulit untuk dilihat. Di sisi lain, Jensen terbang menuju ibu kota menggunakan pesawat. Dia diam-diam menghela napas, orang kaya itu menyenangkan sekali. Mereka bepergian ke seluruh Huaxia. Yang luas ini seperti mengendarai kendaraan umum. 2 jam kemudian, Jensen tiba di ibu kota.
Dia ingin pergi ke aula Singlin untuk membantu, tetapi dia akhirnya memutuskan untuk mengenyahkan niatnya itu. Dia baru saja membereskan sekumpulan penyakit yang aneh, dan diperkirakan tidak ada pasien serius sekarang. Saat ini, masalah grup Dream Internasional telah selesai, dan masalah dengan Elena juga sudah membaik. Sepertinya tidak ada yang perlu diingat. Sebuah panggilan telepon masuk diterima oleh Jensen. Dia mengangkatnya dan melihat bahwa panggilan tersebut berasal dari Elena. Dia bersorak senang dalam hatinya. Jensen, selamat, grup Dream Internasional sudah melewati kesulitannya. Suara Elena terdengar dari seberang telepon. Tidak terdengar seperti nada bujukan yang sebelumnya, sedikit mirip dengan yang dulu. Jensen diam-diam mengangguk. Elena yang ini merupakan Elena yang sebenarnya. Dia tersenyum dan berkata, kalau kamu ingin memberi selamat kepada aku, kamu harus mentraktir aku makan malam. Elena tertegun sejenak. Sepertinya dia tidak menyangka bahwa Jensen akan berinisiatif mengajaknya keluar. Dia langsung menyetujuinya dan menjawab, boleh saja, aku akan mentraktirmu, tapi kamu yang bayar. Perhitungan kamu memang bagus. Jensen langsung terdiam. Ucapan tersebut masih sama rasanya dengan yang dulu. Alasan mengapa grup Dream Internasional bisa melewati kesulitan kali ini karena barang keluarga Bermot yang tidak memenuhi standar, dan Aidan juga memiliki saham di perusahaan keluarga Bermot. Setelah kejadian ini, dia seharusnya tidak akan berani sombong lagi, ujar Elena lagi. Jensen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang sejenak dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, Elena, kamu masih sangat polos dan berpikir. Semua orang begitu baik. Aku beritahu, Aidan tidak hanya semakin sombong, dia bahkan akan semakin menjadi-jadi. Kamu harus tahu bahwa dia adalah tuan muda tertua dari keluarga elit, dan dia juga menjadi salah satu dari 4 tuan di ibu kota. Dia adalah calon raja prajurit. Dia mungkin saja menderita kerugian sekali, tapi dia tidak akan melakukannya jika harus menderita kerugian terus-menerus. Aku tidak salah menebak. Dia sudah mengincarku dan ingin membunuhku. Mendengar itu, Elena berseru, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Dia tidak akan bisa menyentuhku, justru aku lebih mengkhawatirkanmu dan kakek. Jensen tiba-tiba menghela napas. Dia seharusnya membunuh Aidan ketika dia berada di keluarga Miller dulu. Kamu tenang saja, dia tidak akan berani menyentuhku seenaknya. Kalau ada waktu, aku akan memperhatikan kakek dan yang lainnya. Jensen masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebuah panggilan masuk dan dia hanya bisa menutup teleponnya. Dia berpikir dalam hati, dia baru teringat tentang Aidan setelah diingatkan oleh Elena. Seharusnya semua orang-orang yang ada di belakang layar sudah waktunya muncul semua. Jensen, di mana kamu? Yang menelepon adalah Veronica. Awalnya, Jensen tidak ingin menerima telepon itu, tapi karena dia merasa sedikit bersalah, sehingga dia tetap menerima panggilan itu. Meskipun Veronica berasal dari keluarga Woodley, tetapi dia berbeda dengan keluarga Woodley yang lainnya. Ditambah lagi dia yang menemaninya ke sekte Wudang. Aku ada di bandara. Ada apa? Kebetulan sekali. Aku juga baru saja turun dari pesawat. Aku akan pergi mencarimu. Tak lama setelah itu, Jensen melihat seorang wanita cantik yang menyeret kopernya. Melihat perempuan itu membuat Jensen tanpa sadar teringat dengan artis di televisi. Veronica adalah seorang desainer pakaian, dan seleranya memang berbeda. Saat ini, dia mengenakan terusan panjang bergaya bohemian, sandal hak tinggi, dan topi kulit. Dia terlihat sangat berseni. Siapapun yang lewat, mereka akan meliriknya sekilas. 365 hari dalam setahun, setidaknya ada 300 hari terbang di udara, kata Jensen. Jangan terlalu berlebihan. Aku baru saja menghadiri pergi ke acara Vimy. Apa kamu tidak menonton TV? Veronica langsung tertawa. Apa itu Vimy? Jensen mengerjap. Aku benar-benar jarang menonton drama TV atau film. Yang paling membuatku terkesan adalah versi tahun 82 film, Journey to the West. Kamu tidak tahu Vimy? Veronica tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia hanya menghela napas dan berkata, pokoknya merupakan sebuah acara peragaan busana. Aku baru memakainya sekarang, aku sendiri yang merancangnya. Yang kamu pakai sekarang? Tanya Jensen. Wajah Veronica langsung memerah.
Vini adalah pertunjukan baju dalaman, jadi tentu saja dia tidak memakainya di luar. Dia sengaja mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Kemana kamu pergi?" "Tidak bawa apapun sama sekali, jangan bilang padaku kalau kamu habis jalan-jalan." Jensen langsung merentangkan tangannya, menandakan bahwa perkataannya memang benar. Mau tidak mau Veronica percaya pada Jensen. Terkecuali dia pergi ke tempat berbahaya, jika tidak, maka dia tidak akan pergi dengan tangan kosong. Veronica kembali bersuara dan menyarankan, "Kebetulan kamu lagi ada waktu bebas, bagaimana kalau kamu menemaniku bermain-main?" "Biang lala?" Tatapan Jensen tampak tertegun. Veronica tertegun sejenak dan berkata dengan gembira, "Bagaimana kamu bisa tahu? Apa kamu selalu ingat dengan apa yang aku katakan terakhir kali?" Dalam hatinya bersorak senang, dulu dia dan Jensen seperti bermusuhan. Tetapi setelah beberapa kali menjalin komunikasi, Jensen akhirnya menerimanya dan menganggapnya sebagai teman dekat. Biang lala merupakan keinginannya sejak kecil. Terakhir kali dia mengatakannya secara tidak sengaja pada Jensen, ternyata Jensen menyimpannya dalam hati. Dia merasa matanya ingin meneteskan air mata. Setelah berkorban begitu banyak pada Jensen, akhirnya dia mendapatkan balasannya. "Aku ingin bermain biang lala di seluruh dunia." "Jangan berlebihan. Itu sangat mahal sekali." Keduanya mengobrol sambil berjalan untuk mencari taman bermain. Tetapi setelah menghubungi melalui telepon, mereka dikabarkan bahwa taman bermain tersebut belum dibuka. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menuju ke kebun binatang. Setelah sampai di kebun binatang, terlihat seorang wanita bertubuh tinggi tengah berlari dengan gembira dari kejauhan. "Amanda, di sini." Veronica melambaikan tangannya. "Haha, Kak Veronica, kenapa kamu juga mengundang bos ke sini?" Yang datang adalah Amanda. Dia tidak melihatnya selama beberapa hari saja, kulitnya sudah kelihatan jauh lebih gelap. Tetapi cara dia berbicara terlihat bersemangat. Kemungkinan kekuatannya telah meningkat. "Amanda, kamu terlihat berbeda. Kekuatan kamu." Veronica juga merasakannya dan berseru. "Hehehe, aku sekarang sudah di tingkat bumi menengah," ucap bangga Amanda. Dia dan Veronica sama-sama berasal dari anak keluarga bangsawan. Berbeda dengan keturunan keluarga Miller, mereka berlatih bela diri sejak kecil dan dapat hidup menderita dan bekerja keras. Diam-diam Jensen menghela napas. Hanya ada Elena yang memiliki kemampuan itu di keluarga Miller. Yang lainnya, kebanyakan hanya orang-orang tidak berguna. "Amanda, mengapa kamu bekerja begitu rajin?" tanya Jensen. "Kamu tidak tahu kalau lusa akan menjadi hari penilaian Raja Prajurit. Semua orang sedang bekerja keras." Amanda menatap Jensen dengan aneh. Jensen terkejut. Dia benar-benar tidak mengetahui tentang ini. "Amanda, Veronica." Saat itu, terdengar sebuah suara seruan. Beberapa anak muda yang baru saja hendak memasuki kebun binatang, setelah melihat kedua orang tersebut, dia menghampirinya dengan bahagia. Di antara orang-orang ini, Jensen mengenali seorang kenalannya yang sebenarnya adalah Luciano. Beberapa orang lainnya terlihat elegan dan terhormat. Sepertinya mereka berasal dari lingkungan yang sangat hebat. Selain itu ada dua orang yang sepertinya memiliki latar belakang yang luar biasa. "Eros." Amanda menatap salah satu pria bertubuh jangkung. Orang ini cukup tampan, bukan tampan yang biasa, tapi sejenis tampan maskulin. Penilaian Raja Prajurit akan dilaksanakan lusa. "Kamu masih punya waktu untuk keluar dan bermain." Pemuda yang disebut Eros pun tertawa. "Bukankah kamu juga sama? Kudengar kamu pernah hampir menjadi calon Raja Prajurit. Kamu pasti akan gagal kali ini," ucap Amanda. Eros langsung marah besar. Namun karena yang mengatakan ini adalah seorang wanita cantik, dia jadi malas untuk memedulikannya. "Veronica." Dia menatap Veronica lagi dan menyapa. "Tuan muda Eros." Veronica jelas mengenal Eros. Keluarga orang ini bergerak dalam bisnis waralaba pakaian, skalanya pun sangat besar. Veronica adalah seorang desainer pakaian dan mereka saling mengenal. Jika melihat orang yang lainnya, sedikit banyak mereka saling mengenal dan pernah bermain bersama. Mereka juga membawa teman wanita. Tentu saja, setelah melihat Veronica dan Amanda, banyak teman-teman wanita dari para pria yang merasa rendah diri dan tidak berani berbicara.
Mereka semua tahu bahwa ketika membicarakan gadis impian yang sesungguhnya, maka kedua orang inilah yang dimaksud. Dr. Jensen, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Saat ini, Luciano menyapa Jensen dengan sopan. Ya, ini benar-benar takdir. Jensen mengangguk sambil tersenyum, diam-diam merasa kagum. Luciano terlibat dalam sebagian besar terlibat proyek kosmetik keluarga Bermot, tetapi dia tidak mengalami kesulitan apapun. Dia benar-benar memiliki pendukung yang kuat. Dia pun membaca berita itu. Sekarang Hector yang menjadi kambing hitam. Aidan dan yang lainnya baik-baik saja. Saudara Luciano, siapa ini? Melihat Luciano berinisiatif untuk menyapa, Eros dan yang lainnya terkejut. Seorang rekan, keterampilan medisnya hampir sehebat aku. Luciano tertawa. Eros dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Luciano adalah murid kepala Akademi Lembah Hantu dan salah satu pemimpin pengobatan tradisional Huasia. Jika dia sangat memuji orang ini, berarti orang ini memang bukan orang sembarangan. Kak Luciano bercanda, kan? Apakah dia begitu terkenal? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Eros menyipitkan matanya. Hehe, dia adalah Dr. Jensen dari Aula Singlin. Luciano memperkenalkan, saat terakhir kali aku mengobati orang terkaya, dia juga ada di sana. Aula Singlin. Semua orang berseru, mereka pernah mendengar nama ini. Eros memelototkan matanya. Calon utama Raja Prajurit, Dokter. Dia berasal dari militer, jadi secara alami dia mengetahui nama Jensen. Bahkan, tidak ada yang tahu asal-usul gelar calon Raja Prajurit pertama di awal. Berita itu tersebar karena permasalahan keluarga Miller. Dia tidak pernah menyangka bahwa kandidat nomor 1 yang legendaris itu sebenarnya masih sangat muda dan terlihat sangat terpelajar. Itu berlebihan. Jensen mengingat ekspresi semua orang di sana dan berkata sambil tersenyum, sekarang penyakit orang terkaya telah disembuhkan olehku. Dia jelas mengatakan itu dengan sengaja. Benar saja, ekspresi Luciano berubah dan hatinya dipenuhi amarah, tetapi dia dengan cepat bereaksi dan tersenyum. Selamat kepada Dr. Jensen. Kedua kalinya, aku kalah lagi. Aku menantikan pertarungan medis ketiga Dr. Luciano. Jensen tertawa ringan. Dua kata yang tampaknya hambar, tetapi cukup memancing amarah. Eros berjalan mendekat saat ini dan mengulurkan tangannya. Dr. Jensen, aku sudah mendengar banyak tentangmu. Aku menantikan kompetisi Raja Prajurit. Dr. Jensen pasti akan bersinar cemerlang dan menjadi Raja Prajurit Departemen Kemiliteran. Jensen sedikit mengernyit dan bisa mendeteksi permusuhan di mata Eros. Tuan, jangan melihat Tuan muda Eros yang masih muda. Dia ini adalah instruktur dari militer Timur Laut. Amanda buru-buru mengingatkan Jensen. Bahkan, Jensen bisa mengetahui jika kemampuan orang ini memang bagus. Dia hanya sedikit lebih lemah dari Aidan. Dia pun mengulurkan tangannya. Keduanya berjabat tangan, jabatan tangan yang tidak kuat, namun bersungguh-sungguh. Orang-orang muda yang mengikuti Eros semuanya tampak penuh harap, tetapi mereka berjabat tangan sebentar dan langsung melepaskannya, membuat mereka sangat terkejut. Dengan kebiasaan Tuan Muda Eros, ini aneh. Nama Dr. Jensen sudah tersebar di 6 wilayah militer. Pahlawan Huasia, seorang diri membunuh seorang tentara bayaran terkenal di luar Huasia memang sangat hebat. Eros menambahkan. Hehe, itu hanya kebetulan. Jensen menggelengkan kepalanya ringan. Seseorang dari wilayah militer Huasia Utara membantu aku. Kalau tidak, bagaimana aku bisa berhasil? Aku pasti sudah gagal. Terakhir kali pergi ke militer untuk membantu, tujuan utamanya adalah untuk menemukan kartu untuk menjatuhkan Jessica. Sekarang masalah Jessica sudah selesai, dia tidak peduli. Bahkan jika tidak dalam keadaan darurat, dia tidak ingin ikut campur dalam masalah kemiliteran. Namun, kata-katanya yang sederhana membuat mata Eros berbinar. Ada hal seperti itu? Tapi aku mendengar bahwa Dr. Jensen sendirian dan akhirnya bisa melumpuhkan di perbatasan. Jensen melanjutkan, saat itu ada ranjau di mana-mana. Tidak ada yang membantuku membersihkan ranjau. Aku sama sekali tidak bisa mengejar mereka. Itu hanya rumor. Eros langsung tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Faktanya, semua wilayah militer besar memiliki sikap skeptis terhadap masalah ini. Bagaimanapun juga, membunuh sekelompok tentara bayaran sendirian adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan seorang raja prajurit.
Bahkan seorang raja prajurit pun belum tentu bisa berhasil. Ternyata itu adalah trik yang sengaja dimainkan oleh wilayah militer Huaxia Utara agar bisa membuat namanya terkenal. Saat memikirkannya lagi, dia mulai meremehkan Jensen. Orang yang suka ketenaran. Hal yang paling tidak disukai kemiliteran adalah bermain trik. Jangan mengobrol lagi, ayo bermain ke dalam. Merasa ada yang salah dengan suasananya, Veronica terlalu malas untuk berada di sana. Dia memanggil Jensen dan yang lainnya untuk masuk ke kebun binatang. Ayo! Seorang pemuda di samping Eros berteriak, kebun binatang ini, keluargaku juga memiliki saham. Aku akan memimpin jalan, gratis. Tuan Vino memang hebat. Beberapa teman wanita terlihat sangat mengaguminya. Veronica dan Amanda diam-diam kesal. Apakah mereka orang-orang yang kekurangan uang untuk membeli tiket? Dia terlalu sok. Mereka semua menatap Jensen dan tidak ingin mengikuti orang-orang ini. Terserah kalian saja. Namun, Jensen tidak peduli. Veronica dan yang lainnya terpaksa masuk ke sana. Mereka membeli makanan ringan di kebun binatang dan mengamati semua jenis binatang, tetapi Luciano dan yang lainnya masih mengikuti di belakang dan terus mengobrol. Hal ini membuat Jensen kesal. Setelah berjalan-jalan, pemuda yang dipanggil Tuan Vino berteriak kepada semua orang. Ayo kita pergi ke Taman Harimau. Kudengar tahun ini ada harimau putih yang didatangkan. Harimau putih, apakah jenis hibrida? Aku belum pernah melihatnya. Amanda mulai tertarik. Veronica ingin bermain biang lala, sama sekali tidak tertarik dengan harimau putih, tetapi Amanda menariknya dan dia tidak punya pilihan selain pergi bersamanya. Dr. Jensen, ayo pergi bersama. Luciano juga mengajak Jensen. Jensen merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun dia tetap tersenyum dan mengangguk setuju. Dia punya perasaan bahwa Luciano, seperti Aidan, telah kesal karena malu dan ingin berbalik menyerangnya. Tapi itu tidak masalah, dia juga ingin melihat sejauh apa Luciano akan bertindak. Perjalanan ke Taman Harimau ditempuh dengan bus wisata. Ada supir khusus yang menyetir. Namun, Tuan Vino yang adalah salah satu pemegang saham kebun binatang menawarkan diri untuk mengemudi sendiri. Wajar jika pihak kebun binatang tidak berani menghentikannya dan memberikannya sebuah mobil dengan sistem pengamanan terbaik. Mobil berjalan di sepanjang jalan pegunungan, dengan pegunungan dan pepohonan di kedua sisi jalan, seperti hutan purba. Di mana harimau itu? Beberapa teman wanita sedang melihat-lihat dari dalam mobil. Lihat, di sana ada banyak harimau yang sedang berjemur di bawah sinar matahari. Amanda menunjuk ke kejauhan dan melihat beberapa harimau yang sedang bermalas-malasan dan berjemur di bawah sinar matahari di bawah pohon besar. Sini, cepat ke sini. Beberapa pengunjung wanita sangat bersemangat saat melambaikan tangan mereka. Namun, harimau malas dan mengabaikan mereka. Apal. Semua orang tampak kecewa. Bisa melihatnya saja sudah senang. Jika kamu dikelilingi oleh harimau, mungkin mobil tidak akan bisa jalan. Jensen tertawa. Omong-omong, ini adalah pertama kalinya dia melihat harimau dari dekat. Dulu, dia hanya bisa menonton di TV. Cih, pengecut. Beberapa pengunjung wanita itu menatap Jensen dengan jijik. Eros berkata dengan samar, yang disebut harimau itu kuat. Harimau di kebun binatang sudah dipelihara dan menjadi malas, seperti tidak punya insting, itu hanyalah sebuah nama. Kata-kata itu sepertinya berarti sesuatu. Tuan Eros, aku rasa kamu sedang membicarakan Jensen. Amanda sepertinya merasakan sesuatu. Apakah maksudmu Jensen hanyalah sebuah nama? Aku tidak mengatakan itu. Eros merentangkan tangannya, tetapi sikapnya sangat berbeda dari kata-katanya. Ia memang memiliki pendapat tentang Jensen. Jensen dirumorkan telah menjadi dewa perang militer. Setelah bertemu dengannya, dia hanyalah seorang pemuda yang lembut. Orang seperti itu bisa melawan seorang tentara bayaran? Pasti wilayah militer Huaxia Utara melebih-lebihkan dan menginginkan lebih banyak orang untuk bergabung dengan wilayah militer Huaxia Utara. Harimau ini semuanya sudah jinak. Tiba-tiba aku terpikirkan sesuatu yang seru. Jika kita keluar dari mobil, kira-kira apa yang akan terjadi? Tiba-tiba, Luciano memberi saran. Mata semua orang berbinar. Mereka semua adalah remaja dan bersemangat. Mereka semua ingin mencoba.
Vino, hentikan mobilnya. Seorang wanita cantik berteriak, ayo keluar dari mobil dan coba. Bagaimanapun, keluarga Vino di kebun binatang memiliki saham, jadi seharusnya baik-baik saja. Aku akan rekam untuk story Instagram. Sepertinya ini sangat berbahaya. Seorang wanita di sebelahnya agak takut. Apa yang kamu takutkan? Harimau itu sangat jauh. Ketika mereka menyadarinya, kita semua sudah masuk ke dalam mobil. Luciano melanjutkan, dan menatap Jensen, seolah-olah dia memprovokasinya. Dr. Jensen, bagaimana menurut MU? Tentu saja aku keberatan. Jensen menggelengkan kepalanya. Setiap tempat memiliki aturan masing-masing. Sebagai orang asing, kita harus bertindak sesuai aturan dan tidak mengganggu ketertiban di sini. Dia mengerutkan kening dan menatap Luciano. Dr. Luciano, sebagai dokter, seharusnya kamu lebih mengerti daripada aku, dan sebagai dokter, tidak boleh sembarang mengambil risiko. Wajah Luciano menjadi judes. Jensen memberinya pelajaran? Dia menjadi marah. Awalnya, ia beradu ilmu medis dengan Jensen dan sudah berulang kali kalah, jadi ia tidak puas. Alhasil, Jensen berani menegurnya. Jensen hanya mengalahkannya 2 kali karena kebetulan dia benar-benar berpikir bahwa keterampilan medisnya sangat hebat. Aku yakin bahwa kamu hanya takut mati. Jika kamu tidak berani bilang saja, untuk apa berbelit-belit? Sungguh menggelikan, jika kamu tidak berani, bersembunyi dan lihat saja. Dasar bodoh. Beberapa wanita cantik kesal dengan Jensen di awal dan langsung menegurnya. Luciano merasa lega dan tersenyum, dokter, terlebih lagi, kamu tidak usah terlalu menaati aturan. Aku awalnya sangat menantikan keterampilan medismu, tetapi melihatmu seperti ini membuatku tahu bahwa keterampilan medismu tak seberapa. Entah itu keterampilan medis atau pekerjaannya, yang paling tabu adalah diam. Sudah seharusnya memiliki semangat untuk eksplorasi. Semua orang setuju dengan perkataannya. Vino menatap Jensen dengan semakin jijik. Sudah paham, kan? Kamu seorang dokter. Luciano juga seorang dokter. Kamu tak pantas dibandingkan dengannya. Sebagai instruktur, Eros awalnya merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi kata-kata Luciano membuatnya tersentuh. Benar, manusia seharusnya memiliki semangat untuk eksplorasi. Kalau begitu turun dan coba saja. Melihat semua orang sangat bersemangat, Luciano membuka pintu dan menjadi yang pertama keluar dari mobil. Udara di sini sangat bagus. Saat turun dari mobil, ia merentangkan kedua tangannya. Manusia seharusnya menikmati kebebasan. Orang macam apa yang bersembunyi di kandang besi? Kata-kata itu penuh dengan penghinaan untuk Jensen. Eros dan yang lainnya juga keluar dari mobil satu demi satu. Mereka mengeluarkan ponsel untuk merekam dan berteriak kencang. Sangat menarik. Elis, ayo turun dan lihat juga. Tapi aku takut itu berbahaya. Apa yang kamu takutkan? Eros dan yang lainnya ada di sini. Jika terjadi sesuatu, mereka pasti akan melindungi kita. Dan harimau itu sangat jauh, cepat turunlah untuk berfoto. Beberapa wanita cantik awalnya ragu-ragu, tetapi mereka juga tergoda. Amanda, Veronica, apa kamu ikut juga? Sebelum mereka keluar, mereka menatap Veronica. Veronica melirik Jensen dan menggelengkan kepalanya. Amanda tergoda. Ia tersenyum dan ingin keluar. Amanda, kamu ingin melanggar aturan? Jensen tidak bisa menahan diri untuk menghentikannya. Amanda mondar-mandir dan duduk kembali. Kamu tidak salah Amanda, jangan dengarkan perkataannya. Dia itu pengecut. Hei, kamu sendiri takut mati, mengapa kamu menghentikan Amanda? Dasar tidak berguna. Beberapa wanita cantik sangat kesal, mereka mengabaikan Amanda, dan keluar satu persatu. Setelah keluar dari mobil, mereka benar-benar merasa berbeda, dan udaranya jauh lebih segar. Terutama wanita cantik bernama Elis, dia memegang ponsel dan bersuah foto dan mengunggahnya ke Instagram. Aku berhubungan dengan harimau sedekat ini di sabana Afrika. Sepertinya tidak ada harimau di Afrika, jadi mari kita pergi ke Siberia. Dia bahkan tidak tahu di mana tempat yang punya banyak harimau. Dia hanya sok tahu, orang lain juga tidak akan tahu. Tuan Arya, lihat mereka bertiga. Mereka terlalu takut untuk turun. Para remaja mengambil rokok dan merokok sambil menatap Jensen. Jensen ini merupakan calon utama Raja Prajurit.
Omong kosong. Eros tampak semakin menghina. Pantas saja Jensen tidak membahas apapun tentang kompetisi Raja Prajurit Lusa. Ternyata dia sama sekali tidak berani berpartisipasi. Itu hanya kesombongannya saja. Tuan, mereka sedang bersenang-senang. Mengapa kita tidak keluar dan berjalan-jalan? Harusnya akan baik-baik saja. Jangan terlalu malu-malu. Di dalam mobil, Amanda tampak iri. Jensen memejamkan mata dan berkata dengan samar, bisakah ini membuktikan bahwa kamu pemalu atau tidak? Itu hanya menghibur diri. Apalagi Taman Harimau memiliki aturan. Hanya karena orang lain melanggar aturan bukan. Berarti aku harus melanggarnya juga. Mulai, alasan lainnya. Amanda sangat kesal. Bahkan jika kamu melanggar aturan, tidak akan terjadi apa-apa. Selain itu, ketika kamu melawan resimen tentara bayaran, itu dua hal yang berbeda. Yang satu acara nasional, dan satunya lagi hanyalah hal sepele. Apa ini bisa dibandingkan? Jensen menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba saja matanya menyipit. Siapa yang bilang tidak akan terjadi apa-apa? Dia merasakan aura membunuh mendekat dari hutan. Ketika dia berbalik untuk melihatnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Mengaum. Terlihat 3 ekor harimau bersembunyi di rumput, dan tiba-tiba muncul. Harimau adalah raja hutan. Di saat berburu, mereka akan menerkam dengan ganas, dan menyerang dengan fatal. Luciano dan yang lainnya masih merokok. Ketika sadar, mereka sudah disergap oleh harimau. Ada harimau di sini. Ekspresi Eros berubah drastis. Cepat lari. Pemuda sombong yang sedang merokok dan wanita yang sedang bersuah foto sebelumnya berlari menuju mobil. Luciano dan Eros juga ingin melarikan diri, tetapi kedua harimau itu sudah menerkam mereka. Mereka tidak punya pilihan selain menggunakan seni bela diri mereka untuk menghindari dan berlari menuju mobil. Wus! Meskipun dia menghindari terkaman harimau, tetapi punggung Eros tercakar oleh harimau dan meneteskan darah. Bahkan celananya robek. Itu membuatnya malu. Terlihat Luciano terpaksa menahan cakar harimau. Bang! Terdengar suara tangkisan. Lengan Luciano patah dan darah menyembur keluar. Lalu dia mengambil kesempatan untuk bergegas menuju mobil. Meskipun mereka semua memiliki energi Ki, pada akhirnya, mereka hanya bisa menghindar jika bertemu Raja Hutan. Hampir saja. Mereka kabur ke dalam mobil satu persatu. Tunggu, masih ada Elis? Tetapi sebelum mereka bisa merasa lega, beberapa wanita cantik menangis dan berteriak. Saat ini, ekspresi Luciano dan yang lainnya tegang. Selamatkan atau tidak? Memikirkan harimau sebelumnya, Luciano akhirnya membuat keputusan. Tutup pintunya. Eros terdiam. Dia memiliki pemikiran yang berbeda dari Luciano. Dia ingin menyelamatkannya, tetapi kejadian harimau ganas sebelumnya membuatnya ragu-ragu. Beberapa wanita cantik itu, pada akhirnya juga terdiam. Mereka tahu bahwa Luciano tidak berani menyelamatkannya. Saat ini, wanita cantik bernama Eros masih bersuah foto dan membalas komentar Instagram. Orang kaya, bepergian kemana-mana, Siberia? Sepertinya tumbuhannya berbeda. Elis, berbahaya begitu dekat dengan harimau. Melihat balasan Instagram, Elis merasa puas, tidak peduli Siberia, yang penting membuat mereka iri. Tidak apa-apa, aku memiliki tim pengawal profesional di sini, tidak akan ada bahaya. Dia membalas dan kemudian berbalik untuk melihat Eros dan yang lainnya. Tapi sekilas, dia merasa ada yang tidak beres, karena sudah tidak ada orang. Eros dan yang lainnya bersembunyi di dalam mobil dan mereka bahkan melambai dengan cemas. Apa yang sudah terjadi? Dia diam-diam berbalik dan melihat 3 harimau ganas mendekat dari 3 arah, yang dipenuhi dengan aura liar. Ponsel Elis jatuh ke tanah dan dia sangat takut sehingga dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mengaum. Merasa mangsanya lemah, harimau itu tidak lagi ragu dan berlari dengan cepat. Elis, cepat larilah. Semua wanita cantik di dalam mobil panik, mereka memejamkan mata karena tidak berani melihatnya. Amanda tanpa sadar menyentuh pinggangnya. Sayangnya, dia tidak membawa pistol. Hanya bisa berteriak gugup. Pada saat ini, ada bayangan tendangan. Orang ini seperti turun dari langit. Dan dia langsung menendang harimau yang datang. Bang! Sama seperti tertabrak mobil,
Seketika harimau itu tertendang mundur dan terlempar puluhan meter. Semua orang di dalam mobil menatap, bahkan harimau itu dapat diusir. Dia seorang superhero. Mereka tanpa sadar menatap orang yang tiba-tiba muncul, dan mereka lebih terkejut lagi. Orang ini sebenarnya adalah Jensen? Kapan Jensen pergi ke sana? Alice mengira dia sudah mati. Setelah melihat orang di depannya dengan jelas, pikirannya menjadi kosong. Mengaum. Saat ini, harimau lain juga menerkam. Jensen melihat ini dan dengan cepat mendekat. Mengulurkan satu tangan dan memukul kepala harimau besar itu. Harimau itu terlempar ke belakang. Mengaum. Harimau yang tersisa mengeluarkan suara teredam dan melarikan diri. 2 pukulan untuk mengusir harimau. Adegan ini seperti film. Saat melihat ini, pupil Alice bergetar. Apakah dia yang mereka sebut pengecut? Saat ini, Satpam Kebun Binatang tiba dengan sebuah mobil dan menembakkan bius ke arah ketiga harimau tersebut. Jangan! Jensen langsung berteriak, namun pada akhirnya tetap terlambat. Hanya bisa menyaksikan ketiga harimau itu terjatuh. Ia menghela napas. Lalu, ia berjalan kembali ke mobil. Alice sangat terkejut. Perlahan mengikuti Jensen kembali. Dia sadar bahwa tanpa pemuda ini, mungkin hidupnya akan berakhir di mulut harimau. Terima kasih. Dia menahan sejenak dan akhirnya berteriak. Jensen mengabaikannya dan masuk ke dalam mobil sebelum mobil pergi. Di dalam mobil sangat hening, dan semua wanita cantik menatap Jensen dengan rasa bersalah dan ketertarikan di wajah mereka. Rasa bersalahnya adalah mereka mengejek Jensen sebagai seorang pengecut, namun di saat-saat terakhir, Luciano dan yang lainnya bahkan tidak berani keluar dari mobil. Sebaliknya, Jensen, seseorang yang mereka hina sebagai pengecut, keluar dan menyelamatkan Alice dari mulut harimau. Yang membuat mereka tertarik adalah Jensen sebenarnya sangat kuat, bahkan harimau pun tak bisa menang melawannya. 2 pukulan yang membuat harimau kabur sebelumnya, mungkin tak akan mereka lupakan seumur hidup. Tuan, seni bela dirimu terlalu ganas. Wajah Amanda yang penuh kekaguman dan memikirkan kejadian sebelumnya. Dia berbisik, sebelumnya, maafkan aku. Kenapa harus meminta maaf? Jensen terlihat marah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya minta maaflah kepada harimau-harimau itu, karena kalian melanggar aturan, menyebabkan mereka dikurung, atau bahkan ditembak. Meskipun mereka binatang, mereka juga makhluk hidup. Alhasil, keegoisan kalianlah yang membunuh mereka. Jika ini yang disebut keberanian dan eksplorasi, itu benar-benar konyol. Suara Jensen sangat dingin. Eros dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka telah ditampar dan tak ada yang dapat dikatakan. Luciano sambil menahan napas dan membalas, sepertinya kamulah yang melukai harimau itu. Jangan salahkan orang lain. Jensen menjadi marah dan berteriak dingin, Dr. Luciano, bukankah kamu mengatakan bahwa sebagai seorang dokter, kamu harus memiliki semangat eksplorasi? Mengapa lenganmu patah? Kenapa kamu menjadi yang pertama? Bersembunyi dan menutup pintu ketika sesuatu terjadi pada temanmu? Apa yang kamu lakukan layak sebagai dokter? Wajah Luciano memerah saat dia menegurnya. Dia menggeram, itu kecelakaan. Kecelakaan? Jensen tidak tahan. Aku pikir kamu hanya takut mati. Sebagai seorang dokter, kamu begitu terburu-buru. Apa yang kamu pelajari dari ilmu kedokteran, kurasa karir medismu hanya sebatas ini. Sulit untuk meningkatkannya. Luciano akhirnya sangat marah. Dulu, ia sama terkenalnya dengan Jensen, tapi sekarang, ia tidak lagi sebanding dengan Jensen, dan bahkan ia lebih tertinggal. Alice tiba-tiba menyela, aku rasa Dr. Jensen benar. Setiap tempat memiliki aturannya sendiri. Lebih baik bagi kita orang asing untuk tidak melanggar aturan. Sekarang karena keegoisan kita, harimau-harimau itu jadi terlibat. Dr. Jensen lebih seperti dokter, tenang dan dapat diandalkan. Luciano benar-benar tidak bisa dibandingkan dengannya. Sepertinya begitu. Di mata kita, dokter adalah keberadaan yang menyelamatkan nyawa dan membantu yang terluka. Sesuatu terjadi sebelumnya. Luciano tampak bersembunyi dan tidak berani keluar. Sebaliknya, Dr. Jensen keluar untuk menyelamatkannya. Beberapa teman wanita lainnya juga mengatakan satu demi satu. Luciano tertampar oleh kata-kata itu dan terdiam.
Jensen menatap Eros lagi dan berkata, kamu adalah seorang prajurit. Jika rakyat jelata dalam kesulitan, kamu memiliki kewajiban untuk menyelamatkannya, bukan bersembunyi. Dan kamu harus bekerja keras untuk melindungi negaramu, bukan malah melakukan hal seperti ini. Eros sangat marah ketika dia ditegur, tetapi dia hanya terdiam. Selama mobil perjalanan keluar dari Taman Harimau, Luciano dan yang lainnya tidak berbicara. Sebaliknya, Alice dan yang lainnya terus bertanya di sekitar Jensen, mereka penuh dengan kekaguman. Lagi pula, sudah jelas siapa laki-laki ini. Saat pergi, ia meminta nomor telepon Jensen. Tentu saja, Jensen tidak memberikannya. Dia terlalu malas untuk bersama orang-orang ini. Amanda mengikuti di samping Jensen dan berkata, Tuan, bahkan kamu tidak takut pada harimau. Seharusnya tidak sulit untuk bersaing memperebutkan Raja Prajurit. Raja Prajurit hanyalah sebuah sebutan saja. Jensen menggelengkan kepalanya. Terlepas dari itu hanya sebuah nama atau bukan, gelar ini, banyak orang telah menghabiskan seluruh hidup mereka bekerja keras, tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa mendapatkannya. Amanda melengkungkan bibirnya, dan dia dengan penasaran berkata, kapan seni bela dirimu menjadi begitu kuat? Aku selalu sekuat ini. Jensen merasa kesal. Terakhir kali mereka berlatih, beberapa dari mereka terkurung di dalam gua. Jika bukan karena Jensen menopang batu besar, Amanda dan lainnya pasti sudah mati. Gadis ini belum menyadarinya. Veronica sudah mengetahui kekuatan Jensen. Dia menatap ke depan dan matanya tiba-tiba berbinar. Di mana rumah berhantu? Ayo masuk dan bersenang-senang. Oke. Amanda juga tertarik, tapi dia merasa sangat aneh. Veronica sangat tenang dan tidak terkejut sama sekali. Dan merasa Kak Veronica sangat akrab dengan Jensen. Rumah hantu di kebun binatang dibuat dengan baik. Dengan area yang luas, dan memiliki suasana yang bagus. Dan menarik banyak orang untuk mengantre, dan banyak gadis ingin melihat hantu. Aku sangat bersemangat. Berharap itu bisa menakutiku. Amanda mengikuti kerumunan dan mengantre. Kamu paling takut dengan hal-hal seperti ini. Kurasa tangisan hantu bisa membuatmu takut? Veronica tertawa. Dua wanita cantik dan tinggi berjalan bersama. Pemandangan yang indah. Para pria yang mengantre di depan memberikan tempatnya. Kak, apakah kamu ingin masuk bersama? Terima kasih. Lihat-lihat nanti ya. Amanda tertawa dan melompat antrean. Jensen sempat iri. Jadi wanita cantik itu enak. Sangat mudah pergi kemanapun. Tiba-tiba, dia mengernyit dan menatap beberapa wanita. Wanita-wanita ini sangat tinggi dan memiliki tubuh yang bagus, tetapi dia merasakan bau yang akrab pada mereka. Tuan, kenapa kamu bingung? Sedang menatap wanita cantik ternyata. Amanda melihat Jensen seperti itu, Amanda langsung menarik Jensen masuk ke dalam rumah hantu. Di dalam rumah hantu yang gelap, terdengar suara aneh. Dan terdengar jeritan dari depan, yang membuat orang bergidik. Ah, lihat bayangan putih itu, dia bergerak. Tiba-tiba, Amanda dan Veronica menarik Jensen pada saat bersamaan, menunjuk ke kejauhan dan berteriak. Aku melihat hantu melayang di depan, itu sangat aneh. Jensen menggelengkan kepalanya. Hal semacam ini lebih seperti menakut-nakuti seorang gadis. Dia tertawa dan berkata, itu stafnya. Ah, bagaimana kamu tahu? Amanda terlihat terkejut. Itu hanya trik rumah hantu. Tidak ada yang aneh tentang itu. Jensen mengajak mereka. Setelah diberitahu Jensen, Amanda dan yang lainnya sepertinya tidak begitu takut. Semakin masuk ke dalam, semakin sedikit orang. Hingga mereka sampai di tikungan dan bertemu dua sosok malaikat maut berdiri di sana. Mereka bertiga langsung berhenti. Berjalan. Mereka berpenampilan sangat mirip dengan malaikat maut. Di tangannya memegang rantai. Apa kamu ingin tahu tanggal kematianmu? Mereka mengeluarkan suara yang sangat pelan. Ah! Amanda dan yang lainnya terkejut. Mereka berpikir itu staf yang memerankan malaikat maut. Jensen menunjukkan tatapan tertarik dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Lihat saja rantai hidup dan mati. Suara malaikat maut terdengar. Betulkah? Amanda tahu itu palsu, tapi dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Tentu saja, ia sedikit gugup.
Mereka bertiga menatap rantai hidup dan mati, melihat rantai hidup dan mati perlahan berayun, dan ada suara detak yang keluar, seperti bandul. Melihat rantai kehidupan dan kematian, maka akan tahu hidup dan mati. Wajar jika mereka bertiga tidak percaya. Mereka hanya merasa itu menarik. Tiba-tiba, Jensen merasa ada yang tidak beres. Seluruh tubuhnya merasa sangat tidak nyaman, dan terdengar seseorang bernyanyi, hal itu membuatnya mengantuk. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan perasaan ini sangat aneh. Mata Jensen tiba-tiba melotot. Ini adalah teknik hipnotis. Dalam teknik yang diturunkan warisan leluhur juga memiliki teknik hipnotis, dan tidak heran jika Jensen merasa sangat akrab dengan itu. Apalagi teknik hipnotis ini jelas luar biasa dan memiliki kekuatan sihir yang sulit untuk ditahan. Saat dia baru menyadarinya, niat dingin tiba-tiba melesat ke kepalanya. Pembunuh? Tanpa sadar Jensen mencabut pedang bayangan dan menebas ke arah langit. Kelang! Suara keras terdengar. Serangan Jensen mengenai atap besi, tetapi semuanya terpotong olehnya. Hah! Malaikat maut kaget, ia terkejut karena Jensen tidak terhipnotis. Ia langsung berdecak, dan mengayunkan rantai di tangannya. Angin bersiul, karena energi yang sangat kuat. Menurut penilaian Jensen, diperkirakan mereka berada di peringkat surgawi menengah. Kedua orang ini sama-sama berasal dari dunia Jianghu. Jensen dengan tenang tidak menghindarinya. Dia malah menebas dengan pedang. Kelang! Kelang! Rantai terpotong oleh pedang bayangan, dan malaikat maut itu terkejut. Tanpa diduga, pedang Jensen lebih tajam dari yang dibayangkan. Apa kamu pikir aku hanya punya rantai? Matilah! Ia mundur dengan langkah terpental, kedua tangannya terangkat bersamaan. Terdengar suara angin terbelah dari kegelapan. Ini adalah senjata rahasia, orang biasa tidak dapat menghindarinya dari jarak sedekat itu. Kamu terlalu lemah untuk membunuhku. Jensen menyadari sesuatu, pedang bayangan ditebaskan, dengan tebasannya yang secepat kilat. Tang tang tang. Pedang bayangan menebas benda hitam itu, dan meledakkan sekitarnya. Senjata itu seperti bom mesiu. Meskipun kekuatannya lemah, tetapi api yang membara setelah ledakan sulit dipadamkan. Jika itu mendarat pada seseorang, akan cukup untuk membakarnya sampai mati. Senjata rahasia ini jelas merupakan benda kuno milik dunia Jianghu. Kamu. Malaikat mau terkejut lagi, tetapi dia hanya bisa melihat cahaya yang mengejutkan datang. Itu adalah ujung pedang. PFFT. Tanpa menunggu dia bereaksi, pedang bayangan menebas lehernya dan membuatnya terjatuh. Pertarungan mereka berdua terkesan lambat, tapi nyatanya pertarungan mereka sangat cepat. Malaikat maut yang satunya berteriak, "Senior!" Ia tiba-tiba menatap Jensen. Kamu memilih mati, atau aku akan membunuh pacarmu. Di depannya, Amanda dan Veronica masih berdiri diam terkena hipnotis. Pertama-tama, mereka bukan pacar aku. Kedua, aku tidak suka orang yang mengancamku menggunakan temanku. Jensen dengan tenang bergumam, dan dengan cepat melemparkan jarum perak dengan tangan kirinya cepat. Apa kamu ingin mereka mati? Malaikat maut berkata, titik akupuntur disegel oleh jarum perak, darah mengalir, dan jatuh ke tanah. Jensen tahu orang ini pasti akan mati karena ia memancing kemarahannya. Sebelumnya, dia ceroboh. Tak menyangka dua orang ini bisa melakukan hipnotis dan hampir saja terkena hipnotis. Kemudian, dia dengan cepat berlari ke Amanda dan yang lainnya, merangsang pelipis mereka dengan akupuntur. Tidurmu sangat nyaman. Amanda dan Veronica perlahan-lahan terbangun, sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Jensen ingin menjelaskan apa yang terjadi, tapi tiba-tiba dia merasakan angin yang terbelah dari atas kepalanya. Hati-hati! Dia mendorong Amanda dan yang lainnya, dan mereka terdorong sejauh 5 meter, kemudian benda hitam melesat di udara, menancap di tanah dan itu adalah anak panah. Ini anak panah ninja. Jensen langsung teringat pada pembunuh yang membunuh Kim Da-fa. Woos, woos, woos. Saat ia kebingungan, terdengar lagi suara angin datang. Namun, Jensen sudah lebih dulu menjaga sekitarnya dan menghindari mereka. Melihat ke bawah, ada jarum perak hitam menancap. Bermain dengan jarum perak? Jensen terlihat tenang dan dengan cepat mengayunkan tangan kirinya. Ah! Ada jeritan dalam kegelapan. Itu adalah suara malaikat maut, dan lalu menghilang.
Baru setelah itu Amanda dan Veronica tersadar dan mulai waspada. Mereka sudah pergi. Jensen menggelengkan kepalanya melihat mereka. Dia mengambil jarum perak di tanah dan melihatnya. Dia tahu bahwa jarum perak ini memiliki racun, tetapi dia tidak tahu racun apa itu. Ini. Saat ini, beberapa wanita cantik dari luar negeri lewat dan melihat api dan mayat di sekitar mereka. Hal itu membuat mereka takut. Ah, apa yang terjadi? Mereka berlari dengan panik. Tidak apa-apa, itu hanya hantu. Amanda dengan cepat menemukan alasan. Lagi pula, akan merepotkan jika menimbulkan kepanikan. Tetapi, para wanita cantik ini sepertinya benar-benar takut. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari ke arah Jensen dan memeluk Jensen. Amanda tiba-tiba tercengang. Cih, orang ini terlalu beruntung. Jensen juga tercengang, dan ia semakin ditempel oleh dada mereka. Dia tersipu malu dan meremasnya tanpa sadar, tetapi sangat cepat, dia merasa ada yang tidak beres. Sebelum memasuki rumah hantu, wanita cantik luar negeri ini memiliki aroma yang akrab. Setelah dekat, dia akhirnya tahu apa itu. Ini adalah bom. Dan dia menduga bahwa bom itu tersembunyi di dadanya. Lari. Jensen berteriak dan mendorong beberapa wanita itu. Saat para wanita ini melihat Jensen sudah menyadarinya, mereka menerkam dengan ganas. Tapi Jensen menendang mereka, lalu membawa Amanda dan yang lainnya pergi dengan cepat. Boom! 2 detik kemudian, suara memekakkan telinga meledak di belakangnya, dan diikuti oleh ledakan beruntun. Gelombang panas datang dari belakang. Sepertinya, bomnya sangat kuat. Untungnya, Jensen sudah melarikan diri jauh bersama Amanda. Setelah bergegas keluar dari rumah hantu, semburan asap juga mengepul keluar dari gerbang. Banyak orang telah berkumpul di kejauhan untuk melihat. Sepertinya ada ledakan. Alat apa yang meledak? Orang-orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jensen dan yang lainnya saling melihat untuk memastikan tidak ada yang terluka serius. Kemudian mereka melihat rumah hantu yang dipenuhi asap tebal dengan ekspresi serius. Apakah itu seorang pembunuh? Veronica mengerutkan kening dan bertanya. Iya, dan mereka sudah mempersiapkannya dengan matang. Jensen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pertama, malaikat maut si hipnotis. Lalu ada malaikat maut ninja yang bersembunyi di kegelapan, dan kemudian ada bom manusia. Untuk membunuh Jensen, orang-orang di balik semua ini benar-benar cukup melakukannya. Tak lama, mobil pemadam kebakaran, ambulans dan mobil polisi datang, semua bergabung di markas pemadam kebakaran. Jensen juga membantu mengobati yang terluka. Untungnya, mereka hanya terluka. Dan itu bukan masalah besar, tidak ada korban jiwa. Amanda mengeluarkan KTP dan menjelaskan pada polisi, lalu pergi bersama Jensen. Aku tidak menyangka, yang awalnya datang ke kebun binatang untuk bermain, tapi begitu banyak hal yang terjadi. Selama perjalanan pulang, Veronica berkata dalam hati. Jika Jensen tidak menyadarkan mereka, mereka pasti akan kesusahan. Ia menatap Jensen dan berkata, Jensen, apa kamu sudah menebak siapa pelakunya? Jensen merenung sejenak dan tidak menyembunyikan apapun. Jika aku tidak salah, masalah ini ada hubungannya dengan kakakmu. Kakakku. Veronica terkejut, seolah-olah dia tidak bisa mempercayainya. Jensen berkata dengan samar, aku yang membunuh Jasper Woodley. Sudah berulang kali aku menghancurkan rencana kakakmu. Dia sangat membenciku. Mendengar ini, Veronica ingin membela saudaranya, tetapi setelah dipikir-pikir, itu memang mungkin. Setelah mengalami insiden lembah cacing sebelumnya, Veronica tahu bahwa kakaknya bukan lagi kakak yang dia kenal saat kecil. Jensen, maafkan aku. Memikirkan hal ini, ia menatap Jensen meminta maaf. Jensen tidak bisa untuk tidak terkejut. Dia menggeleng dan tersenyum, ini bukan masalahmu, tapi perbuatan kakakmu ini. Benar-benar membuatku kesal. Ingat ketika aku bertanya padamu, jika suatu hari, aku ingin membunuh kakakmu, dan kamu menjawabku, aku akan selalu di pihakmu, jadi hari ini aku akan menanyakan hal yang sama, apakah jawabanmu masih sama? Iya. Veronica tidak ragu sedikit pun. Jensen diam-diam merasa bahwa dalam hal ini, Elena tidak akan bisa menandingi Veronica. Beberapa orang dengan cepat keluar dari kebun binatang, tetapi sudah ada banyak mobil mewah yang diparkir di luar gerbang.
Seseorang yang mengenakan baju tradisional dengan potongan rambut pendek dan sedikit kerutan di wajahnya berjalan mendekat. Veronica, kamu baik-baik saja? Dia berteriak sambil berjalan, dan di belakangnya ada Aidan. Ayah, kenapa kamu di sini? Veronica terkejut. Orang yang datang adalah ayahnya dan pemimpin keluarga Woodley saat ini. Aku mendengar kamu diserang, jadi aku langsung bergegas. Langkah kaki pria parubaya itu semakin cepat dan berada depan Veronica. Melihatnya baik-baik saja, dia akhirnya merasa lega. Kemudian dia menatap Amanda. Dan tatapannya akhirnya tertuju pada Jensen dan bertanya, dia adalah... Ayah, dia adalah Jensen. Aidan tiba-tiba memasang wajah dingin. Mendengar nama Jensen, wajah pria parubaya itu berubah suram. Dia mengerutkan kening dan berkata, Veronica, kenapa kamu bersamanya? Jensen membunuh Jasper, dan seluruh keluarga Woodley sangat membenci Jensen, tapi pendukung Jensen sangat kuat, ditambah lagi keluarga Woodley harus melakukan hal-hal penting, sehingga mereka harus menahannya. Tapi bukan berarti mereka bisa menahan amarah saat melihat Jensen. Ayah, dia temanku. Veronica dengan cepat menjelaskan. Plak. Pria parubaya itu menampar. Teman, apakah kamu tahu bahwa dia membunuh adikmu? Dan kamu masih memanggilnya teman? Veronica terkejut oleh tamparan tersebut. Dia menangis dan berteriak, kematian Jasper adalah kesalahannya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Jensen. Veronica, kamu sudah dicuci otak olehnya. Dia adalah saudaramu. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Aidan juga sangat marah. Ia menatap Jensen dan berkata, Jensen, kamu cari mati ya. Beraninya mendekati adikku. Jensen langsung berkata dengan dingin, aku tidak sehina dirimu. Aidan dengan marah mengeluarkan senjatanya dan ingin menembak Jensen, namun pada akhirnya, itu hanya imajinasinya saja. Kamu adalah Jensen. Pada saat ini, pria parubaya itu menatap Jensen dengan dingin, aku Brandon Woodley, patriark keluarga Woodley, cepat atau lambat akan menuntut balas padamu karena telah membunuh anakku. Bahkan bukan hanya tentang membunuh Jasper, tapi juga karena Jensen selalu menggagalkan rencana keluarga Woodley. Jensen sudah lama menjadi musuh nomor satu keluarga Woodley. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Veronica. Jensen tidak terkejut dengan niat membunuh Brandon Woodley kepadanya. Plak. Brandon tidak berkata apa-apa dan menatap Veronica lalu menamparnya lagi. Veronica berteriak kesakitan, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Aku memberi pelajaran pada putriku, tidak ada hubungannya denganmu. Setelah menamparnya, Brandon berkata dengan dingin. Jensen langsung mengepalkan tinjunya, tapi Amanda dengan cepat menangkapnya dan berbisik, Jensen, dia adalah ayahnya Veronica. Kalau dia ayahnya, terus kenapa? Apa dia bisa? Macam-macam, ucap Jensen marah. Dia tahu bahwa Brandon tidak berani menyentuhnya dan dengan sengaja menggunakan Veronica untuk membuatnya kesal. Apakah dia layak menjadi ayah Veronica? Aku suka memukulnya, ada apa? Jika kamu punya masalah dengan itu, kamu dapat memukulku. Brandon berteriak marah dan menampar wajah Veronica lagi. Air mata Veronica terus menetes, tetapi dia sama sekali tidak berani melawan.